Ya, meski telah ditetapkan tersangka, penahanan terhadap Juristan belum bisa dilakukan karena berada di luar negeri. Kendati demikian, Kejagung sudah memasukkan nama Juristan, mantan staf Sus Nadiem Makarim tersebut dalam daftar pencarian orang alias buronan Kejagung. Ya, sebelumnya usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka. Kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan. Saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan. Mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO dan nanti ditindaklanjuti dengan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya tentang kasus korupsi yang melibatkan anak buah mantan Menteri Nadiem Makarim, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Hadisti, ada update terbaru apa dan apakah ada tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan laptop? Ya, baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Terkait tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, hanya baru 4 tersangka yang ditetapkan pada kemarin usai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka tersebut. 4 tersangka ini diantaranya adalah Mulia Syah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek, kemudian ada Sri Wayuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, lalu ada Ibrahim Arif sebagai konsultan dari Kemendikbudristek, lalu juga ada mantan dari staf khusus Nadiem Makarim yakni Juristan. Dan ketiga tersangka ini sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung, namun satu tersangka lainnya adalah Juristan hingga saat ini belum dilakukan penahanan lantaran diduga masih berada di luar negeri. Terakhir informasi, Juristan ini berada di Australia, namun hingga kini masih belum bisa dikonfirmasi pastinya di mana posisi Juristan. Sementara itu dari pihak Kejaksaan Agung sendiri masih terus melakukan upaya atau proses penyelidikan terhadap Juristan dengan cara terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga ataupun juga negara-negara sahabat tentang di mana lokasi Juristan ini. Kemudian juga selain itu dari pihak Kejaksaan Agung ini tidak lagi melakukan bentuk pemanggilan terhadap yang bersangkutan, namun telah memasukkan yang bersangkutan ini sebagai DPO atau sebagai buronan KPK. Kemudian juga lebih lanjut terkait Nadiem Makarim dalam kasus ini, usai kemarin melaksanakan pemeriksaan selama 9 jam, Nadiem Makarim ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka, namun masih sebagai saksi karena disebutkan bahwa bukti-bukti dan juga keterangan saksi ini belum cukup untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka, sehingga masih terus dilakukan proses penyidikan, baik ini mencocokkan alat bukti yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung di perusahaan Gojek Tokopedia yang sebelumnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejagung sendiri. Sementara demikian, Reni. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Ya, Kejagung menyebut untuk menetapkan tersangka pihaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti. Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 kali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI, Abdul Kohar, menyatakan pihaknya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika 2 alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Terakhir, Nadiem diperiksa sekitar 9 jam.
Dalam kasus ini, Nadiem juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan sejak Juni lalu untuk mempermudah penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap grup WhatsApp Menteri Core Team adalah awal mula korupsi pengadaan laptop di Mendikbudristek periode 2019-2022. Nah, grup tersebut dibuat tersangka Juristan dan Nadiem Makarim. Lalu kita lihat siapa saja tersangka, 4 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung. Kita lihat ada di grafis berikut ini. Tersangka pertama yakni Juristan yang merupakan mantan staf khusus Mendikbudristek. Lalu tersangka kedua ada Ibrahim Arif yang merupakan konsultan teknologi Kemendikbudristek. Nah, itu adalah tersangka kedua. Lalu tersangka ketiga ada Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada tahun 2020 hingga 2021. Dan yang keempat, tersangka keempat yakni ada Mulyasyah yang merupakan Direktur SMP Kuasa Pengguna Anggaran 2021 maksud saya. Lalu keempat tersangka ini apa sih perannya? Peran dari keempat tersangka yaitu keempat tersangka dan juga Nadiem Makarim ini membentuk grup WhatsApp dengan nama Mas Menteri Core Team. Nah, grup WhatsApp ini pemirsa dibuat pada Agustus 2019. Padahal pemirsa, Nadiem Makarim baru dilantik menjadi menteri pada Oktober 2019. Jadi grup WhatsApp ini dibuat sebelum Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Nah, setelah grup WhatsApp ini dibuat, mereka berkoordinasi untuk mengadakan laptop dan juga digitalisasi. Nah, setelah merencanakan, mereka menyusun kontrak pengadaan laptop. Dan berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Setelah mereka merencanakan pengadaan laptop, Nadiem Makarim dan juga keempat tersangka bertemu dengan pihak Google. Ini setelah Menteri Nadiem Makarim sudah dilantik menjadi menteri. Ini pada Februari dan April 2020. Nah, ini apa yang dibahas ketika bertemu dengan Google? Mereka membahas soal co-investment 30% dari Google jika proyek bisa berjalan. Lalu selanjutnya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, Nadiem Makarim setelah bertemu dengan pihak Google, ini menggelar rapat daring, yakni pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, rapat daring ini dipimpin langsung oleh Nadiem Makarim. Nah, pada rapat ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nadiem Makarim memberikan instruksi bahwa pengadaan Chromebook harus segera dilaksanakan pada periode 2020 hingga 2022. Padahal apa pemirsa, saat itu proses pengadaan belum resmi berjalan.